malam kepada semua anggota Jemaat Fisdak yang sudah berbakti bersama-sama pada malam hari ini waktu New Jersey atau waktu Manado tentunya saudara keluarga Tombeng Lesar yang sudah bergabung tentunya selamat pagi. Dan pada hari Selasa tanggal 19 Mei ini kita berbakti kembali seperti biasa dengan membaca pelajaran sekolah sahabat kita dan kemudian nanti kita akan berdiskusi, ada pertanyaan jawaban pertanyaan. Cukup menarik, ada hal yang saya ingin bawakan ya. Sesuai dengan satu hal yang sedang hangat-hangatnya atau mungkin masih hangat juga di Indonesia sehubungan dengan Lunar Sabat yang akan kita bahas pada malam hari ini. Baik, untuk memulaikannya saya ingin mengundang Saudara Regan Sumendap untuk dapat membuka dengan doa. Silakan Regan. Oke, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah pada siang dan malam, ya Tuhan, terima kasih banyak atas segala pimpinan-Mu sepanjang hari ini, Tuhan, sehingga kami bisa jauh dari mara celaka. Terima kasih telah memimpin kami dalam perjalanan kami, Traveling Mercy, sepanjang hari ini. Dan pada saat ini kami semuanya berada di rumah kami masing-masing, mau mendengar firman Tuhan melalui Zoom. Kiranya kami mengundang Roh Kudus, Malaikat yang suci menangani kami, masuk dalam hati dan pikiran kami supaya kami bisa mengerti dan siap untuk mendengar sabda firman-Mu yang akan kami dengar dari Pendeta Rantung. Kiranya juga Pendeta Rantung bisa Tuhan pimpin sehingga semua apa yang dia kabarkan, kiranya ini semua dari-Mu saja Tuhan Yesus, dan itu bisa menjadi sebuah berkat yang limpah atas kami masing-masing. Terima kasih telah mendengar dan menjawab doa ini. Kami minta dan bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menyembuhkan jiwa kami. Amin. Baik, terima kasih Saudara Regan yang sudah membawakan doa buka. Mari kita mulaikan dengan membaca apa yang sudah dituliskan oleh penulis Sekolah Sabat tentang pelajaran kita pada malam hari ini tentang Hari Sabat dan Penciptaan. Sekarang ini Sabat hari ke-7 diserang habis-habisan oleh masyarakat sekuler dan bahkan komunitas agama. Fakta ini dapat dilihat dalam jadwal kerja perusahaan global, dalam upaya perubahan kalender di banyak negara Eropa dengan membuat hari Senin sebagai hari pertama dalam pekan dan Minggu sebagai hari ke-7. Ya, hari Minggu sebagai hari ke-7. Dan oleh ensiklik atau keputusan-keputusan kepausan baru-baru ini tentang perubahan iklim yang menyebut Sabat hari ke-7 sebagai Sabat Yahudi dan mendorong dunia merayakan hari istirahat untuk mengurangi pemanasan global. Pope Francis Laudato Si, Vatican City, itu sumbernya ya, apa yang Paus baru saja katakan baru-baru ini. Bacalah Kejadian 2 ayat 1-3, Keluaran 20 ayat 8-11, Markus 2 ayat 27, dan Wahyu 14 ayat 7. Bagaimanakah pemahaman tentang pekan penciptaan berkaitan dengan hukum Allah yang keempat? Bagaimanakah hal ini berkaitan dengan pekabaran 3 malaikat? Saya ingin mengundang Ibu Alce Pilalu Rempen lagi pada malam hari ini untuk membacakan ayat-ayat tersebut. Kejadian 2 ayat 1-3, kemudian Keluaran 20 ayat 8-11, Markus 2 ayat 27, dan Wahyu 14 ayatnya yang ke-7. Silakan Tante Al. Baiklah, kita ikuti bacaan Kejadian 2 ayat 1-3, bunyinya demikian. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Keluaran 20 ayat 8-11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan
atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kita ikuti Markus 2 ayat 27. Lalu kata Yesus kepada pengikut-pengikutnya, maaf, 27. Markus 2 ayat 27 ya. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Wahyu 14 ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Demikianlah Baik. firman. Terima kasih banyak Tante Al yang sudah membaca. Jadi bagaimanakah kita melihat di sini bahwa pekan penciptaan itu berkaitan dengan hukum Allah yang keempat? Bagaimanakah hal ini berkaitan dengan pekabaran 3 malaikat? Sangat sangat berkaitan ya. Bagaimana hari Sabat itu merupakan bagian dari 10 firman Allah yang mana itu menyatakan kasih kita kepada Allah yang menjadi Khalik pencipta kita, dan itu sudah begitu banyak dilupakan oleh umat manusia. Umat manusia tidak melupakan tentang jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta, tetapi justru yang Allah katakan, ingatlah kamu. Justru itu yang itu yang dilupakan oleh umat manusia. Dan itulah sebabnya pekabaran 3 malaikat katakan, marilah kita kembali menyembah Allah yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Alkitab berkata, dan Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Kejadian 2:2. Ya, Allah sudah selesaikan ya. Jadi banyak pendukung penciptaan sekarang ini menekankan pekerjaan Tuhan selama 6 hari penciptaan, tetapi mereka lalai untuk mengakui bahwa pekerjaan Tuhan tidak berakhir pada hari ke-6. Pekerjaannya berakhir ketika Dia menciptakan hari Sabat. Inilah sebabnya mengapa Yesus berkata, hari Sabat dijadikan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Yesus dapat membuat pernyataan berwenang ini karena Dia membuat atau menciptakan Sabat sebagai tanda abadi dan meterai perjanjian Allah dengan umatnya. Sabat bukan hanya untuk orang-orang Ibrani saja, tetapi untuk seluruh umat manusia. Kitab Kejadian menunjukkan 3 hal yang Yesus lakukan setelah Ia menciptakan hari Sabat. Pertama, Ia beristirahat. Kejadian 2 ayat 2. Memberi kita contoh ilahi tentang kerinduannya untuk beristirahat bersama kita. Kedua, Dia memberkati hari ke-7 itu. Dalam kisah penciptaan, binatang-binatang itu diberkati, serta Adam dan Hawa itu diberkati. Tetapi satu-satunya hari yang secara khusus diberkati adalah hari ke-7. Yang ketiga, Allah menguduskannya. Kejadian 2:3 atau membuatnya kudus, memisahkannya dengan hari-hari yang lain. Jadi kalau hari-hari yang lain dikatakan bahwa Tuhan berkata bahwa hari-hari itu baik adanya pada saat Tuhan menciptakan, tetapi hanya pada hari Sabat sajalah Tuhan di sini katakan Ia berhenti, Ia memberkati, dan yang ketiga Ia menguduskannya atau memisahkannya dari hari-hari yang lain. Tidak ada hari lain dalam Alkitab yang menerima 3 tanda ini. Ketiga perbuatan ini diulangi dalam hukum keempat. Ketika Allah menulis dengan jarinya sendiri dan menunjuk kembali kepada penciptaan sebagai dasar bagi hari Sabat. Seperti yang tertulis dalam Kejadian 20 ayatnya yang ke-11. Dalam Wahyu 14 ayat 7 dan Keluaran 20 ayat 11, hukum Sabat secara langsung
disebut sebagai dasar untuk menyembah pencipta. Jadi itulah yang diutamakan. Kenapa? Kenapa sampai menjadi pekabaran malaikat yang pertama atau yang diutamakan? Kenapa malaikat pertama itu tidak berbicara tentang jangan ada padamu ilah lain, patung dan lain sebagainya? Karena pada saat kita tidak memiliki satu hari di mana kita berbakti kepada Allah secara khusus, di hari yang Tuhan sudah tetapkan, maka penyembahan berhala itu akan menjadi bagian kita dalam kehidupan kita. Maka kita akan menyebutkan nama Tuhan kita dengan sia-sia. Maka kita akan menjadikan diri kita itu sebagai ilah lain. Karena apa? Karena satu hari yang secara khusus diberikan untuk berhubungan dengan dia itu apa? Dihilangkan oleh manusia. Manusia tidak lagi berbakti kepada Allah. Jadi itulah yang menjadi dasar. Sebagai dasar untuk menyembah pencipta. Bagaimanakah hal ini berhubungan langsung dengan hari Sabat dan mengikat sampai ke peristiwa-peristiwa akhir zaman. Jadi inilah yang kita lihat bagaimana yang dirubah misalnya. Kita berbicara bahwa pelajaran sekolah Sabat ini berbicara bahwa pada saat sekarang ini di Eropa misalnya, kalau Anda pergi ke Jerman, maka Anda akan dapati bahwa hari-hari itu dirubah. Jadi hari yang pertama itu mereka buat itu hari Senin. Hari Senin sehingga hari Minggu itu menjadi hari apa? Menjadi hari yang ke-7. Tetapi walaupun demikian cukup aneh karena misalnya di dalam bahasa Jerman untuk hari Rabu itu adalah Mittwoch. Mittwoch artinya pertengahan apa ya? Pertengahan minggu. Tapi kalau kita lihat kalau Mittwoch itu pertengahan minggu, tetapi kenapa itu dijadikan saat ini di Jerman itu pada hari Kamis? Hari Kamis itu sudah bagian kedua dari minggu, bukan lagi di pertengahan. Kalau pertengahan itu adalah 3 hari pertama, 3 hari terakhir, dan yang di tengah-tengah itulah yang memisahkan hari ketiga hari pertama dan ketiga hari terakhir. Tetapi bahasa Jerman itu, Mittwoch itu, yang sesungguhnya itu hari Rabu, ya Rabu itu di tengah kan, Minggu, Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu. Di tengah-tengahnya itu apa? Rabu. Tetapi sekarang pada saat mereka geser, Rabu menjadi hari Kamis, tapi Mittwoch itu juga tetap menjadi hari Kamis. Jadi tidak apa, orang Indonesia bilang tidak nyambung ya pada saat mereka merubah. Lalu kemudian di sini dikatakan bagaimana gereja ensiklik atau keputusan kepausan menyebabkan hari Sabtu itu sebagai Sabat Yahudi ya. Sebagai Sabat Yahudi, dan mari kita orang Kristen kita jangan ikut-ikutan orang Yahudi. Mari kita buat hari yang sudah dikhususkan untuk kebangkitan Yesus, itu hari Minggu, itu kita jadikan apa? Hari peristirahatan. Tapi gereja Katolik secara jujur mereka menyatakan kita yang rubah. Ya, tetapi pertanyaannya, apakah manusia dapat merubah harinya Tuhan? Hari di sini di Kepausan katakan itu adalah Sabat Yahudi. Tetapi kalau kita lihat kejadian dari kitab Kejadian 2 ayat 1 sampai 3 itu sudah diberikan jauh sebelum adanya orang Yahudi. Ya, Sabat hari ke-7 itu diberikan jauh sebelum adanya orang Yahudi, itu diberikan kepada umat manusia, kepada Adam dan Hawa untuk dikuduskan. Nah, itulah yang saya dapat simpulkan. Untuk waktu yang beberapa menit ini ada satu diskusi yang begitu hebat saat ini yang terjadi, mungkin boleh katakan di Indonesia, tetapi sesungguhnya itu bukan satu hal yang seharusnya kita buang-buang waktu untuk membahas. Karena tidak ada di dalam Alkitab yang menunjuk bahwa mari kita menguduskan lunar Sabat. Ya. Di Indonesia sedang rame-ramenya orang berbicara tentang lunar Sabat tersebut. Nah, apa itu? Apa itu lunar Sabat? Apakah lunar Sabat ini adalah sesuatu hal yang harus pada saat ini kita kita ikuti? Apakah ini adalah satu bagian dari kepercayaan baru yang mungkin dikatakan inilah terang baru yang Roh Kudus ingin bawa kepada kita? Nah, saya tidak ingin menjawab dari apa yang saya kembangkan sendiri karena terus terang saya tidak punya waktu untuk buang-buang waktu untuk hal ini. Tetapi mari kita lihat apa yang Biblical Research Institute sudah nyatakan sehubungan dengan lunar Sabat ini. Dan bukan itu saja.
Kalau Anda Google apa yang dinyatakan oleh Presiden daripada General Conference, dan Presiden General Conference menyatakan tentang lunar Sabat ini, dia hanya membawa kita untuk apa ya? Untuk menunjuk kepada apa yang sudah ditulis oleh Biblical Research Institute yang ditulis oleh Angel Manuel Rodriguez, salah seorang penulis penyelidik dari gereja Advent. Jadi apa itu? Apa itu bukti? Apakah bukti lunar kalender ini? Nah, orang-orang Advent banyak, bukan banyak, saya tidak tahu berapa banyak ya. Tapi ada beberapa dari kelompok segolongan orang, mulai dari Amerika, yang mereka mempelajari katanya Alkitab, dan mereka melihat bahwa, berdasarkan hari-hari upacara, berdasarkan kalendernya Musa, ataupun mungkin mereka katakan kalender penciptaan, ternyata hari Sabat yang harus kita sucikan itu bukan berdasarkan Sabat waktu penciptaan alam semesta, bukan berdasarkan Kejadian 2, bukan berdasarkan Kejadian 2 ayat 1 sampai 3, tetapi berdasarkan bulan-bulan baru. Jadi mereka hubungkan dengan apa yang tertulis di dalam hukum-hukum upacaranya Musa. Jadi berdasarkan lunar, ya lunisolar namanya ya. Jadi kalender Israel lunisolar. Jadi waktu itu diukur berdasarkan bulan baru. Waktu itu bulan baru. Jadi pada saat bulan baru, yaitu bulan yang merotasi, saya sudah katakan, bulan yang satu bulan itu bulan yang mengelilingi apa? Bumi, dan juga matahari, yaitu rotasi bumi kita yang mengelilingi apa? Mengelilingi matahari. Jadi lunisolar. Jadi kalender lunisolar ini adalah bahwa satu bulan itu terdiri dari 4 minggu. Dan itu tanggal 1 itu adalah dimulai dari mulainya bulan baru. Jadi tanggal 1. Jadi kalau demikian, kalau ada tanggal 1 itu bulan baru tidak dihitung, lalu ada 6 hari bekerja. Jadi tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu yang ke-7 itu tanggal 8, tapi itulah bagi mereka itu adalah waktu Sabat itu. Jadi Sabat bagi mereka yang percaya lunisolar kalender ini, hari Sabat itu jatuh pada tanggal 8, tanggal 15, tanggal 22, dan tanggal 29. Jadi jadi Sabat itu bukan Sabat mingguan seperti kita, tetapi Sabat bulanannya mereka itu jadi tanggal 8, tanggal 15, tanggal 22, dan 29. Dan kalau tanggal-tanggal itu, misalnya gereja Advent saat ini, kalau kita misalnya Sabat kita berikut ini tanggal berapa ya? Sabat kita berikut ini tanggal 23. Bagi mereka itu jangan tanggal 23 itu. Kita harus rayakan itu yang tanggal 22. Jadi itu bisa jatuh hari Jumat. Ya. Dan bagi mereka itulah Sabat. Jadi pada saat orang Advent berbakti pada tanggal 23 Mei ini hari Sabat, bagi mereka kurang lebih ya, kalau kita mau ikuti pemahaman mereka berbaktinya itu hari Jumat. Jadi pada hari Sabat 23 mereka kerja. Mereka tidak berbakti seperti kita. Jadi kenapa? Karena ini bagi mereka ini didasarkan atas kalendernya Musa. Mereka selalu agungkan itu, ini kalendernya Musa. Ya. Kalendernya Musa. Mari kita jawab, kita lihat satu-satu ya. Sebenarnya ide lunar Sabat ini bukan ide yang baru, bukan baru-baru ini aja ditemukan. Ya. Bukan baru-baru ini saja ditemukan. Perhitungan Sabat dan dari bulan itu, Sabat itu dihubungkan dengan bulan itu, ditemukan oleh seorang yang mula-mula yang bernama George Smith. Ya, pada tahun 1869, yaitu orang-orang yang memiliki critical thinking. Lalu kemudian ini panjang ceritanya ya, tapi saya tidak akan. Jadi mereka yang critical thinking, mereka mulai mencoba untuk melihat, mereka untuk membuktikan bahwa Sabat Alkitab itu salah. Jadi critical thinking ini mereka mencoba untuk melihat penanggalan-penanggalan tersebut untuk membuktikan bahwa Sabat yang diajarkan oleh orang Kristen atau berdasarkan Kejadian 2 itu salah. Jadi dalam critical thinking mereka ingin membuktikan kesalahan Alkitab. Ya. Tetapi sedangkan ide mereka ini saja, ini sudah apa ya? Sudah ditolak. Kenapa? Karena mereka itu berdasarkan Sabat. Mereka melihat bahwa Sabat lunar ini berhubungan dengan Sabatnya Babylon. Dan pada saat itu ada hari-hari yang disebut dengan hari jahat, atau dalam bahasa Babylonnya atau bahasa Asirianya Utkulgar atau Umun Limnu. Jadi itulah, saya mau kasih sedikit sejarahnya ya. Jadi mereka mencoba untuk mensinkronisasikan bukan dengan Alkitab,
tetapi dengan kalender orang-orang Babylon. Itulah asal-usul lunar Sabat tersebut, ya. Lalu kemudian entah bagaimana yang sekarang ini proponen lunar Sabat ini mencoba untuk menghubung-hubungkan dengan pertama bahwa ada itu berkaitannya dengan apa ya? Itu berkaitan dengan Sabat lunar itu berkaitan dengan festival. Itu adalah bagian daripada festival apa ya? Festival-festival Israel. Tetapi coba Anda lihat di sini. Kalau mereka menyatakan bahwa Sabat yang sesungguhnya itu adalah Sabat berdasarkan kalendernya Musa atau Harun atau itu ya. Mereka katakan demikian. Kalau itu berdasarkan kalendernya Musa, maka yang terjadi adalah Sabat yang sesungguhnya ini sudah diumumkan, sudah mulai dari mana? Jauh sebelumnya. Sebelum adanya festival-festival, sebelum jatuhnya manusia dalam dosa, Tuhan sudah memberikan Sabat di minggu penciptaan. Tetapi mereka yang percaya dengan lunar Sabat, mereka tidak melihat lunar Sabat, bukan melihat Sabat penciptaan, mereka mengagungkan Sabat-Sabat apa ya? Sabat dari festival tersebut. Ya, jadi Sabat lunar ini menyeratkan bahwa Sabat adalah bagian dari festival Israel, tetapi itu bukan hubungannya. Kenapa? Sebab Sabat hari ke-7 itu sudah di-establish, sudah dilembagakan jauh sebelum perayaan festival-festival itu diberikan kepada orang Israel. Istilah Ibrani yang diterjemahkan pesta, festival adalah mohadim, ya. Mohadim itu berarti waktu yang ditentukan atau pertemuan. Itu merujuk pada berbagai aktivitas yang tidak perlu diberi tanggal oleh kalender-kalender lunar. Misalnya kalau Anda baca Yeremia 8 ayat 17, Anda baca Hosea 2 ayat 19, itu berbicara tentang mohadim, tentang apa yang ditetapkan, pertemuan ditetapkan, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan lunar kalender. Tidak ada hubungannya. Bahkan jika ada seseorang berpendapat bahwa istilah ini berlaku untuk hari Sabat, itu tidak berarti bahwa waktu untuk hari Sabat itu ditentukan oleh bulan. Ya, ya. Kalau kita baca itu, coba kita baca Imamat 23 ayat 2. Selain itu, Alkitab menjelaskan bahwa hari Sabat itu harus dibedakan dengan hari perayaan. Anda bisa baca, kita tidak punya waktu banyak, ada banyak yang saya mau jelaskan ya. Dalam Imamat 23 ayat 37 dan 38, bahwa Alkitab menjelaskan bahwa hari Sabat itu harus dibedakan dari hari-hari perayaan. Dan berikutnya, istilah hari Sabat itu berbeda dari apa yang dibutuhkan selama upacara Sabat. Imamat 23 ayat 3 menyatakan bahwa selama hari Sabat orang Israel tidak melakukan pekerjaan apapun. Jadi Sabat mingguan itu, orang Israel itu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. Tetapi pada Sabat-Sabat pertemuan yang mereka sekarang hubungkan dengan lunar Sabat itu, selama masa pertemuan suci, orang-orang diperintahkan untuk tidak melakukan pekerjaan tetap. Tidak melakukan pekerjaan tetap. Seperti dalam Imamat 23 ayat 8, ayat 21, ayat 25, ayat 35, ayat 36. Ini menunjukkan ada beda antara Sabat lunar dan Sabat mingguan. Sabat mingguan tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. Sabat lunar tidak boleh melakukan pekerjaan apa. Tetap. Artinya ini menunjukkan bahwa ada pekerjaan, jenis-jenis pekerjaan yang tetap mereka boleh lakukan selama festival, yang dilarang. Selama festival mereka masih boleh bikin. Tetapi pada Sabat mingguan tidak boleh mereka bikin. Ya, tidak boleh mereka bikin. Jadi salah satu hal, jadi saya tidak punya waktu banyak ya. Salah satu hal yang sering kali saya lihat pada saat proponen daripada lunar Sabat ini, mereka menggunakan tulisan-tulisan Nyonya White. Mereka katakan apa yang terjadi di tahun 1888, apa yang terjadi pada saat orang Israel memungut mana dan lain sebagainya, apa yang tertulis dalam The Great Controversy. Yang terjadi adalah mereka mixed up. Mereka mencampur adukan tentang
Apa yang Nyonya White katakan tentang kapan Sabat dirayakan dan bagaimana Sabat dirayakan. Kapan Sabat dirayakan, itulah yang mereka agungkan. Jadi misalnya ada tulisan Nyonya White katakan, kebenaran Sabat itu akan bertambah. Jadi nanti kita akan, kalau ada seminar mungkin saya akan bawakan. Jadi ada tulisan-tulisannya Nyonya White. Kebenaran Sabat itu akan ditambahkan. Sabat yang sesungguhnya itu akan diproklamirkan. Ini berbicara tentang apa ya? Pada saat itu berhubungan dengan Sabat yang sesungguhnya, Sabat Musa itu bukan sedang berbicara tentang kapan Sabat itu, ya, tetapi sedang berbicara bagaimana Sabat itu disucikan. Bagaimana Sabat itu dilakukan, dirayakan oleh umat Tuhan. Lalu bagaimana perkembangan Sabat? Pada saat The Great Controversy, Nyonya White berbicara tentang The Great Controversy bagaimana tentang Sabat itu akan kembali kesucian yang sesungguhnya. Kesucian yang sesungguhnya oleh sebab banyak orang Kristen menjadikan hari Minggu itu Sabat mereka. Dan kesuciannya itu hilang. Dan Nyonya White katakan itu harus dikembalikan. Kesucian Sabat yang sesungguhnya itu harus dikembalikan kepada Sabat hari ke-7. Tetapi bagi mereka yang percaya dengan lunar Sabat, mereka melihat itu bahwa Sabat yang kita orang Advent rayakan saat ini itu adalah Sabat yang kesuciannya itu sudah tidak apa ya, tidak benar. Kita harus kembali kepada kesucian lunar Sabat. Kita harus kembali kepada kalendernya Musa, kalendernya perayaan. Dan jadi ini ada hal-hal yang mix up. Mereka menggunakan kutipan-kutipan Nyonya White out of context. Saya dengan kerendahan hati, saya boleh katakan bahwa saya mempelajari sepanjang waktu yang saya gunakan dalam pendidikan saya mempelajari bagaimana caranya kita harus memberikan bagaimana mengartikan tulisan Nyonya White itu dengan sesungguhnya. Tetapi pada saat saya membaca saudara-saudara kita yang percaya dengan lunar Sabat, mereka mengutip satu demi satu kutipan Nyonya White. Saya sedih sekali. Sedih sekali. Saya hampir kayak menangis. Saya bilang, Tuhan, kenapa tulisan-tulisan Nyonya White ini diambil out of context untuk memberikan satu pengertian bahwa orang Advent yang percaya dengan Sabat mingguan ini sesat. Mereka tidak melihat perkembangan yang seharusnya terjadi, yaitu kita harus mempercayai lunar Sabat, gantinya Sabat mingguan. Saya sedih, saudara-saudara. Karena mereka telah menggunakan tulisan Nyonya White itu out of context. Dicampur adukan untuk memenuhi pemahaman mereka. Coba kita lihat. Kalau memang lunar Sabat ini sesuatu hal yang harus kita sucikan. Bayangkan, bulan saja, taruhlah kita diciptakan pada hari keempat. Ya, kalau itu bulan itu diciptakan pada hari keempat, lalu Sabat penciptaan itu di hari ke-7, itu bedanya cuma berapa hari itu? Hari ke-4, 5, 6, 7, cuma 3 hari. Kalau menurut mereka, itu Sabat itu dari bulan baru, permulaan bulan harus ada 6 hari bekerja, yang ke-8 itu baru hari apa? Baru hari Sabat. Jadi bagi mereka Tuhan itu salah dong. Tuhan itu salah. Masa masih hari keempat sudah disucikan. Jadi kalau bagi mereka, mestinya hari keempat ya, itu diciptakan bulan itu hari keempat. Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Rabu ya hari keempat. Jadi Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Ya, Selasa, Rabu lagi. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita sesungguhnya bagi mereka Tuhan itu sebenarnya salah dong. Tuhan itu mestinya bukan hari ke-7 tetapi bukan hari Sabtu tapi hari apa? Hari Rabu berikutnya baru harus disucikan kembali. Jadi mereka seakan-akan menyatakan Tuhan itu apa ya? Salah dengan lunar Sabat itu. Kalau kita melihat Sabat itu diciptakan Tuhan di minggu penciptaan itu pada hari keberapa? Hari ke-7. Sedangkan bulan hari pertama. Jadi berikutnya, mari kita lupakan itu dia. Kalau memang Sabat yang sesungguhnya itu adalah Sabat perayaan seperti yang Musa katakan. Kan mereka katakan Sabat yang sesungguhnya ini harus berdasarkan kalendernya Musa. Bukan kalendernya orang Yahudi, bukan kalendernya orang Yahudi modern, tapi kalendernya Musa. Kalau itu menjadi, misalnya, di zaman Yesus, orang, sebelum saya jawab ya, orang Yahudi
adalah orang yang paling menjaga tradisi. Orang Yahudi adalah satu bangsa yang sangat-sangat menjaga tradisi. Mereka tidak bisa bangun satu hari lalu lupa tradisi mereka. Lalu seluruh orang Yahudi lupa tradisi mereka, lupa tanggal kalender mereka dan lain sebagainya. Jadi dengan kata lain, orang Yahudi di zaman Yesus sampai orang Yahudi di zaman sekarang, mereka sangat menjaga tradisi mereka. Mereka sangat menjaga kalender mereka. Tanamkan itu dalam pikiran kita ya, sebelum saya jelaskan ini. Jadi, kalau sampai kalendernya Musa ini, di zaman Yesus, ya, lalu Yesus lahir, lalu Yesus lihat, yang kita harus ikut itu adalah kalendernya Musa. Kira-kira apa yang Yesus katakan pada dia masuk hari Sabat, masuk ke sinagog? Apa kira-kira akan dia katakan ke orang-orang di sinagog? Apa yang harus Yesus katakan kepada murid-muridnya? Tentu saja dia bilang, sorry ya, Anda yang di sinagog, sorry Anda yang murid-muridku, Anda sudah salah. Perkembangan baru kita jangan lagi menyucikan sabat mingguan, tapi sesuai dengan perkembangan baru kita harus mengikuti sabat-sabatnya Harun sesuai kalender sabat-sabatnya Musa, maka kita harus rubah. Kalau sampai ada perubahan di zaman Yesus, dari perayaan sabat itu di zaman Yesus, maka Yesus sudah rubah. Maka Yesus pada saat dia lahir melayani di dunia ini, dia sudah harus menyatakan, mari kita mengikuti lunar sabat. Jangan lagi mengikuti sabat mingguan. Yesus akan mengkoreksi itu. Yesus sudah harus mengkoreksi. Dan kalau sampai zaman Yesus sampai saat ini ada perubahan, harus kita tanya ke orang Yahudi. Kalian ini salah nggak? Tetapi sampai saat ini orang Yahudi tetap merayakan sabat mingguan. Kenapa? Karena apapun kalender yang berubah, entah itu kalender Musa, kalender Julian, kalender Gregorian, apapun kalender-kalender itu kita buat, mingguan itu tidak pernah berubah. Apapun kalender kita rubah, hari-hari dalam satu minggu itu tidak berubah di dalam kalender-kalender tersebut. Dan kalau ada hari berubah, Tuhan Yesus akan bilang. Kalau ada hari yang berubah, orang Yahudi yang mempertahankan tradisi akan bilang saat ini. Tetapi saat ini sampai hari ini, tanggal 23 Mei yang akan datang, orang Advent masuk gereja, orang Yahudi masuk sinagog. Tidak ada perubahan. Kalau sampai lunar sabat ini adalah satu perkembangan baru, kenapa Nyonya White tidak berbicara tentang lunar sabat? Nyonya White sama sekali tidak berbicara tentang lunar sabat. Orang Advent di tahun 88, kita udah salah nih, jangan kita ikut Butler dengan Uriah Smith. Kita harus rubah ke lunar sabat. Tidak. Dia tidak bilang hal tersebut. Itulah sebabnya banyak ini orang yang orang yang percaya di Amerika, saya tidak tahu di Indonesia, yang percaya dengan lunar sabat ini mereka mulai berasumsi, itu tahun 1935, tahun 1995. Ada 2 kali General Conference sudah memberikan satu komite untuk membahas tentang lunar sabat. Tidak, itu konspirasi teori Anda. Saya harus bilang, saya pelajari tentang keputusan General Conference. Tidak ada hal-hal yang secara spesifik General Conference ingin tulis tentang lunar sabat, karena lunar sabat itu tidak masuk akal dan bukan ajaran Alkitab. Saya mohon dengan kerendahan hati. Lunar sabat itu bukan ajaran Alkitab. Itu dimulaikan oleh orang-orang kritikus Alkitab yang hendak menghancurkan Alkitab. Yang hendak menghancurkan Alkitab. Jadi pada saat mereka yang suka dengan lunar sabat ini, di Amerika mereka tulis ke General Conference. Mereka tulis ke teolog-teolog Advent di Andrews University. Anda tahu apa yang terjadi? Teolog-teolog Advent di Andrews University itu tidak balas. Lalu mereka lah yang kemudian yang proponen daripada lunar sabat ini langsung, itu mereka tidak tahu jawab. Bukan berarti teolog-teolog Andrews itu tidak tahu jawab. Karena mau jawab apa berdasarkan Alkitab. Mereka tidak mau buang-buang waktu. Mereka tidak mau buang-buang waktu dengan
Anda yang putar-putar. Kalau kita menggunakan waktu kita untuk mau putar-putar dengan mereka yang percaya dengan lunar sabat, saya sudah lihat orang-orang diskusi tentang lunar sabat. Lalu yang lunar sabat ini selalu katakan, itu dokter linturan yang bahas tentang lunar sabat itu tidak tahu tentang, mereka tidak tahu hari kebangkitan Yesus itu kapan. Mereka tidak tahu tentang hari-hari sesuai kalender Musa. Ya buat apa mau tahu? Sedangkan itu bukan satu hal yang major. Mereka yang percaya dengan lunar sabat itu mereka majoring in minor. Membesar-besarkan satu hal yang mereka coba untuk buat dengan angan-angan mereka. Dijauhkanlah kiranya. Jangan kita habiskan waktu kita untuk hal-hal seperti ini. Lalu mulai terputar-putar, ambil kutipan Nyonya White yang salah, ambil ayat-ayat Alkitab hanya untuk bikin putar-putar. Habis waktu kita. Lebih baik menginjil, lebih baik saling menguatkan satu dengan lain. Dan kalau memang ini adalah satu ide yang Anda pikir satu kebenaran, berdoa. Berdoa agar pertanyaan ini dapat kita jawab pada saat kita masuk ke dalam kerajaan surga. Apa memang betul Tuhan sudah apa? Rubah sabat mingguan itu menjadi sabat lunar? Kalau itu betul, bagaimana mungkin Allah sendiri salah dia dalam menciptakan pada saat minggu penciptaan, hari keempat baru bulan itu mulai bulan barunya itu hari keempat, Allah itu bisa salah, Yesus bisa salah, Nyonya White bisa salah, Ketua General Conference dan semua ahli-ahli Advent, teologi Advent itu bisa salah. Kalau memang itu bisa salah, ya oke lah. Ya. Tapi jangan kita terputar-putar sehubungan dengan sabat mingguan, sabat lunar ini, dan di Indonesia itu bikin orang pusing. Kita buang-buang waktu percuma. Terus terang, saya sudah pelajari itu. Saya cuma bisa katakan kita hanya buang-buang waktu. Saya harap saya bawakan ini dengan doa ya. Saya harap kita dapat sadar, berbalik ya. Lihat, pelajarilah hal-hal yang lebih penting yang dapat kita pelajari ya. Yang menuntun, membangkitkan iman kita, bukannya membangkitkan kesombongan rohani. Ya, dokter Unclub, dokter Andrews, dokter Linturan, dokter Antung, nggak bisa jawab. Kita yang lebih tahu. Dijauhkanlah. Firman Tuhan itu diberikan kepada kita agar kita dekat kepada Tuhan, agar kita berkenan kepada Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan agar kita berkenan kepada Tuhan dan membangun, bukan gantinya membuat kekacauan di dalam gereja. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Ada mungkin tambahan pertanyaan? Sorry ya, saya sudah berkhotbah, saya sudah karena ini menjadi satu beban bagi saya, makanya ya inilah, saya mohon maaf kalau saya sudah mengambil waktu Anda yang begitu banyak. Baik, silakan ada pertanyaan-pertanyaan ataupun tambahan yang melalui Zoom, silakan. Saudara Ketua Rituan, ada mungkin mau ditambahkan, silakan. Tidak ada. Bagaimana, Dek? Ada melalui live stream kita? Ada yang bertanya? Ridwan, silakan Ridwan. Oh, tidak ada. Ridwan katakan tidak ada. Oh, enggak. Kita cuma mau bersyukur sekali pendeta dengan pelajaran ini, bahwa dengan jelas bahwa semua teori-teori yang dibuat tentang penciptaan, apakah evolusi, Darwin, atau Big Bang Theory, hanya meyakinkan iman saya bahwa teori-teori ini dibuat setan agar mengalihkan pikiran kita dari hari Sabat ini. Kalau kita tidak mempercayai penciptaan, berarti kita tidak akan mempercayai Sabat. Sesimpel itu aja. Amin. Betul sekali. Kalau ada... kita tidak mempercayai penciptaan, kita tidak akan mempercayai Sabat. Betul. Ini ada pertanyaan dari ada lagi? Pendeta. Isinya begini. Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari orang Farisi, maka engkau tidak layak masuk surga. Sedangkan orang Yahudi sangat strict dalam penyucian hari Sabat. Mohon pencerahan. Jadi, jika hidup keagamaanmu tidak seperti apa, tidak lebih baik, bukan berarti ada yang tidak baik dari mereka. Ada yang baik, ya, ada yang baik. Dan salah satu hal yang boleh kita katakan adalah bahwa mereka itu
sangat orang-orang Farisi itu sangat mempelajari Alkitab ya. Dan mereka mereka boleh dikatakan orang yang mencoba untuk agar kita tetap, saya bukan sedang membela mereka ya, agar kita tetap setia kepada firman Tuhan. Tetapi yang terjadi adalah mereka menambah-nambahkan firman Tuhan. Ya, saya sudah bahas waktu lalu bagaimana ada hukum-hukum misalnya tentang hukum hari Sabat yang mereka tambahkan. Mereka tidak boleh inilah, tidak boleh itu. Tetapi yang lebih daripada itu, segala sesuatu yang mereka tambahkan atau yang mereka lakukan adalah bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan itu hanyalah agar supaya mereka ditunjukkan di luar. Jadi dengan kata lain, Yesus dengan kata lain, apa yang kamu sudah tunjukkan di luar mungkin ada bagusnya. Ya kamu tunjukkan berdoa. Tapi apakah dirimu, hatimu juga itu berdoa? Apakah di dalam dirimu itu apa? Juga apa? Berdoa. Apakah juga kamu tidak melarang? Mereka marah. Yesus menyuruh orang yang di tepi Sungai Siloam mengangkat tilamnya lalu pergi. Tidak boleh angkat. Tapi ada begitu banyak hal-hal yang mereka lakukan. Misalnya kecuali kalau domba atau dangki mereka masuk dalam lubang, mereka bisa angkat. Jadi ada berbagai hal yang hipokrit. Ada yang mereka larang untuk orang lain, tapi mereka sendiri mereka lakukan. Jadi marilah hidup keagamaan kita bukan saja apa yang kita dilihat di luar, tetapi apa yang dilihat di dalam. Ya. Apakah kita sudah menghidupkan firman itu sendiri? Dan inilah yang menjadi satu pernyataan sehingga Yesus katakan biarlah kehidupan kerohanianmu itu lebih baik daripada orang Yahudi. Bukan berarti ini meniadakan Sabat dan lain sebagainya. Tidak, artinya biarlah mereka itu lebih berpusat kepada Tuhan, gantinya melihat bagaimana supaya orang melihat bagaimana supaya saya menghidupkan kehidupan berjalan bersama dengan Tuhan, sehubungan dengan hukum-hukum Tuhan tersebut. Jadi, inilah yang dapat saya tambahkan dengan waktu kita yang singkat ini. Baik, jika ada lagi silakan. Ada kira-kira? Silakan Mici. Iya. Halo pendeta, Ya, saya silakan. barusan dapat telepon dari mama. Sorry ya nggak ada video. Mama bilang ada di sana yang yang berbakti seperti yang pendeta jelaskan tadi, yang kayak seperti tanggal 8, tanggal 15, tanggal 22, tanggal 29. Jadi mereka punya hari Sabat itu bukan hari Sabtu, tetapi bisa jadi hari-hari yang lain begitu. Dan kata mama, mereka itu bukan orang-orang yang nggak tahu Alkitab. Mereka justru bilang yang kalian percayai itu, yang kalian berbakti itu hari Sabat buatan dunia, bukan hari Sabat Alkitab. Hari Sabat Alkitab itu yang tanggal 7, tanggal 8, tanggal 15 seperti itu. Jadi mama juga mau jelaskan pada orang sepertinya mereka lebih tahu gitu daripada orang. Jadi mereka orang-orang yang menguasai Alkitab, bukan orang-orang yang itu. Jadi orang juga mau bilang bagaimana ya, dan mereka orang-orang orang yang disalahkan karena orang kepercayaan salah seperti itulah pendeta. Jadi bagaimana mau tanggapi mereka? Betul sekali. Saya mau katakan ya. Jadi saya pernah melihat satu live stream ya. Jadi dosen-dosen Unclub duduk untuk menjelaskan tentang tentang lunar Sabat dengan Sabat mingguan, lalu di pertemuan besar ya, di pertemuan yang sangat besar. Jadi dan ada begitu banyak mereka tahu pertanyaan-pertanyaan, dan saya lihat itu istilahnya pada saat kita berdiskusi dengan mereka, itu yang terjadi adalah circular reasoning. Cuma tak putar-putar, dan saya harus katakan mereka tahu sekali, begitu banyak mereka artinya mereka seakan-akan mengetahui begitu banyak ayat-ayat Alkitab, begitu banyak tulisan-tulisan yang White yang mereka sudah pelajari. Kalau Anda saya terus terang, kalau Anda cuma tahu sedikit, Anda orang Manado bilang embang, kalah Anda. Terputar-putar, mereka akan ahli sekali. Kenapa? Karena mereka itu merasa mereka merasa bahwa mereka itu sedang dihimpit. Mereka memiliki satu pekabaran dan gereja Advent seakan-akan sedang menyerang mereka.
Dan pada saat mereka diserang, mereka harus mempertahankan segala kebenaran yang mereka miliki. Ya, mempertahankan. Jadi mereka akan sangat tahu, saya bilang A, mereka bisa bilang B, C, D. Dan kita akan terputar-putar, kita akan debat kusir, berdebat kusir dengan mereka. Dan itulah artinya kita akan, artinya kalau kita mau misalnya secara simpel saja, apa mungkin? Apa mungkin? Ya. Apa mungkin Allah itu salah pada saat dia menjadikan Minggu Penciptaan? Apakah Yesus tidak bisa membenarkan kesalahan yang sudah terjadi dari zaman Musa saat diberikan hukum-hukum upacara hingga zaman Yesus? Apa mungkin orang Yahudi yang berbakti saat ini semuanya salah? Jadi bagi mereka adalah seluruh umat Advent salah, seluruh orang Yahudi salah, yang benar itu cuma mereka. Yang benar itu cuma mereka yang percaya dengan lunar Sabat. Dan saya bilang, kalau saya mau katakan, kita jangan berdebat dengan mereka. Doakan saja. Pusing, Anda akan marah. Anda akan hanya, orang Manado bilang ganu. Kalau mau terus-terus berdebat, karena mereka akan kecilkan. Mereka akan ketawakan kita. Mereka sangat tenang, mereka sangat tahu. Mereka akan tertawakan. Dokter Linturan, nggak tahu. Dokter Unklap, dokter Une, dokter Antung, nggak tahu. Mereka bisa nggak buktikan apa itu hari Yesus apa? Berdasarkan lunar kalender atau kalender Musa, bisa nggak kita buktikan kapan itu kebangkitan Yesus? Nah, itulah argumen-argumen mereka, out of context, ambil kiri kanan dan lain sebagainya. Anda terus terang, kalau saya mau bilang ke mamanya Michi, tante akan terputar-putar kalau mau berdiskusi dengan mereka. Doakan saja, ya, doakan saja. Karena kalau kita mau berdebat, terus berdebat mereka, kita akan legitimasi mereka. Kalau Anda baca Biblical Research Institute yang ditulis oleh Angel Manuel Rodriguez, seperti saya simpulkan tadi, itu cuma berapa poin, cuma pendek sekali. Sedangkan hal-hal kita tentang doktrin kita tentang sanctuary, kita punya banyak, kita tulis buku-buku yang ditulis. Nggak ada bang orang-orang teolog-teolog Advent yang mau tulis buku tentang lunar Sabat. Karena itu hanya pemikiran apa ya? Pemikiran manusia yang berangan-angan, boleh saya katakan. Ya. Jangan buang-buang waktu. Itu saja saya mau katakan. Doakan saja mereka. Terima kasih saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung di acara kebaktian atau ibadah malam Jemaat Fisdak. Kiranya acara ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Marilah kita terus mempelajari firman Tuhan dengan kerendahan hati, di dalam doa dan dengan tuntunan Roh Kudus. Stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati kita semua. Amin.